Mungkin sebelum saya berikan kesempatan kepada pembanding lain, Ustadz, ini biar clear masalahnya, Ustadz. Banyak pertanyaan dari jamaah-jamaah kepada saya yang saat Ustadz mengasuh di interaktif IDC itu, katanya yang mengadu kepada saya tidak dengar langsung sih. Apa benar Pak Ustadz, kata Ustadz Abdul Azrai Abdul Syukur, kalau ziarah Wali Songo itu musyrik, kalau menghormat kiai itu musyrik katanya. Lah, ini biar clear, mumpung ada narasumbernya langsung, ya, mumpung ada narasumbernya langsung, jadi biar clear. Oke. Saya persilakan Ustadz untuk menyampaikan apa benar atau tidak. Sehingga, mohon maaf, ini kita di dalam masjid ya, kita di dalam masjid, kita cukup bertakbir, mungkin hanya sekedar klarifikasi, biar tidak terjadi suudzon di antara umat Islam, karena pengaduan begitu banyak kepada saya, betapa banyaknya yang memberikan tanggapan miring terhadap jamaah yang melakukan ziarah Wali Songo, kemudian ziarah kubur dan lain sebagainya. Silakan Ustadz sebelum saya berikan kesempatan banding lain. Mohon maaf apabila nanti jawaban saya tidak memuaskan, silakan puaskan diri sendiri. Bahwa surga dan neraka milik Allah, betul? Apakah Wali Songo yang memasukkan kita ke surga atau mengeluarkan kita dari neraka? Tidak. Nah, adapun kita mohon beliau dapat mendoakan kita. Itu tadi hadisnya sudah disampaikan oleh Ustaz. Itu atas rahmat Allah. Apabila memang sahih hadisnya, kenapa kita harus tolak ya? Tetapi kalau hadisnya memang palsu, ya kita harus klarifikasi. Tapi yang jelas, yang memasukkan ke surga, mengeluarkan kita dari neraka, bukan Wali Songo. Sahih? Tapi Allah, itu juga rahmatnya, bukan amal kita. Rasul bersabda, bukanlah seorang itu masuk surga karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah. Bagaimana engkau ya Rasulullah? Iya, walaupun saya, tapi rahmat Allah. Meragukan? Kalau meragukan silakan cari keyakinan sendiri. Mohon maaf atas jawaban saya. Baik, terima kasih. Saya kira cukup klarifikasinya ya, sehingga tidak terjadi salah paham. Sebentar, penanya saya yakin begitu banyak dan penasaran. Namun mohon maaf, saya ada amanat dari panitia untuk lebih memprioritaskan kepada pembanding yang memang sengaja diundang secara khusus. Selebih daripada itu, saya persilahkan nanti kepada jamaah yang lain. Saya panggil kepada para undangan yang ada di depan. Enggak apa-apa, tetap di sini Ustaz. Ya, enggak apa-apa kok. Ya. Saya bacakan para pembanding yang diundang oleh panitia. Ya, saya mohon untuk bisa ke depan. Yang mewakili dari MUI Kota Balikpapan. Kemudian dari Pondok Pesantren Subulus Salam, dari Pondok Pesantren Syekhona Khalil, dari Pondok Pesantren Arsyad Al-Banjari, dari Pondok Pesantren Ibnul Qayyim 5 km 5, dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama, kemudian yang mewakili dari Hizbut Tahrir Indonesia, yang mewakili dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Khaldun, kemudian Ustadz Sauki, kemudian jamaah tabligh, pimpinan majelis zikir dan tahlil, serta yang mewakili dari Hidayatullah. Kepada beliau-beliau yang sengaja diundang oleh panitia untuk menjadi pembanding, saya harap untuk bisa naik ke depan untuk memberikan tanggapannya. Selebihnya akan kami berikan kesempatan kepada para jamaah yang lainnya. Kami persilakan ke depan. Baik, ada? Baik. Sambil menunggu mungkin beliau-beliau yang diundang ini masih menuju proses perjalanan ke depan ke atas panggung, kami persilahkan mungkin sebelum saya buka penanya kepada yang lain, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Ustadz Idrus. Terima kasih. Kalau mendengarkan jawaban beliau barusan, tadi beliau mengatakan kalau memang beristighatsah dan bertawassul itu ada hadisnya dan sahih, kita terima. Kan begitu Ustaz ya? Karena itu ajaran Rasulullah. Kita ini kan hanya pengikut, bukan pembuat ajaran. Jadi intinya kalau saya simpulkan, beliau menganggap istighatsah dan tawassul itu boleh. Betul Ustaz? Betul. Istighatsah dan tawassul itu boleh karena hadisnya sahih. Tadi sudah saya tampilkan dengan slide kitab aslinya. Hadisnya sahih. Bagaimana Ustaz? Setuju Ustaz?
Apa tapinya? Baik, kepada jemaah, mohon maaf, saya potong sebentar. Karena kita berada di dalam masjid, mohon ini bukan lapangan sepak bola. Ya, mohon untuk ditahan, untuk tidak tepuk tangan, biar ada bedanya antara ustadz dengan pemain sepak bola. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan Ustadz. Jadi katanya beliau, kalau memang ajaran istighosah dan tawassul itu ajaran Rasulullah, para sahabat dan ahli hadis, kita ikuti. Cuman katanya beliau ada tapinya. Padahal tadi hadisnya saya kira semuanya sudah melihat ya. Hadisnya sahih. Itu kitab aslinya. Yang saya tampilkan kitab aslinya. Kemudian yang kedua, ketika beliau diklarifikasi oleh saudara moderator, orang yang ziarah Wali Songo, beliau katanya mengatakan musyrik, ternyata barusan beliau tidak menjawab. Jawabannya mungkin beliau masih berpikir atau mencari dalil yang kuat. Kalau memang masih mencari dalil yang kuat, berarti beliau kemarin mengatakan musyrik, itu berarti berfatwa tanpa dalil. Entah bagaimana, saya kira beliau lebih tahu tentang maksud beliau. Silahkan Ustaz. Baik, yang saya maksud tadi, apakah surga milik Wali Songo atau bukan? Sudah dijawab, bukan, itu milik Allah. Yang mengeluarkan dan memasukkan kita dari surga atau neraka juga Allah, memasukkan kita rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan milik Wali Songo. Kalau kita meminta, mendoakan kepada beliau, kalau memang ada hadisnya bahwa orang, kalau Nabi kan ada tadi, kalau Wali Songo itu ada hadisnya, boleh kita turut. Tetapi seperti Rasulullah tadi disuruh memanggil nama beliau, ada hadisnya. Kan gitu. Jadi saya menjawab, selama itu ada hadisnya, Al-Quran dan hadisnya sahih, tidak musyrik. Tetapi kalau ada hadisnya, tidak ada hadisnya, saya kembalikan kepada Allah. Saya tidak boleh menuduh dengan lisan saya saudara saya sebagai kafir dan musyrik. Oke, sebentar. Mungkin ada pertanyaan yang penasaran Ustadz, mewakili dari teman-teman. Apakah orang yang ziarah Wali Songo, ziarah kepada makam-makam para wali itu dihukumi syirik atau tidak? Ziarah, Rasulullah telah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Saya pernah melarang kalian berziarah kepada kubur. Ala fazuruha fa innaha tadhkiratul lil maut. Sekarang boleh kamu ziarah, karena ziarah itu adalah mengingatkan kita kepada mati. Jadi boleh. Oke, saya rasa sudah cukup apa yang disampaikan oleh Ustadz Azra'i Abdul Syukur. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan hari ini begitu juga disampaikan ketika acara-acara siaran dimanapun. Saya khawatir ketika di sini beliau bisa memberikan penjelasan seperti itu, tapi ketika di forum-forum lain kemudian memberikan penjelasan lain, jangan sampai ada dusta di antara kita. Baik, silakan Ustaz Idris. Jangan ada sampai ada dusta di antara kita. Selama kita bersaudara ukhuwah Islamiyah, insya Allah jujur adalah pakaian kita. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz Idris, silakan. Saya ingin menambahkan masalah ziarah kubur. Ada perbedaan antara mayoritas umat Islam dengan Wahabi. Jadi maksud perbedaan ini bukan dengan Ustadz Azra'i, karena beliau tadi bukan Wahabi. Berarti mulai tadi saya tidak menyinggung beliau gitu Ustadz ya, karena bukan Wahabi katanya. Ziarah kubur ada beberapa tujuan dalam ziarah kubur. Yang pertama, orang berziarah kubur karena untuk mendoakan yang ada di makam itu. Ini menurut kita boleh, menurut orang Wahabi boleh. Mendoakan orang yang ada di makam boleh.
Yang kedua, ada ziarah kubur karena untuk memenuhi hak kita kepada yang ada di kubur. Misalnya yang kita ziarahi itu orang tua kita atau guru kita. Ini menurut kita boleh, menurut Wahabi, wallahu a'lam. Boleh apa enggak? Ada orang ziarah kubur tujuannya untuk bertabarruk atau bertawassul dengan orang yang ada di kubur itu. Menurut kita boleh, menurut Wahabi syirik. Ini yang berbeda. Jadi perlu dirinci. Tadi itu yang beliau katakan boleh ziarah kubur, itu ziarah kubur tujuan yang terakhir. Ada orang ziarah kubur tujuannya untuk lil i'tibar, mengambil pelajaran dari kematian. Wahabi mengatakan boleh, kita juga boleh. Dan ini kuburan siapa saja bebas. Untuk yang ketiga, apakah kuburannya orang kafir, kuburannya sapi, kuburannya Cina atau siapa, kalau tujuannya agar kita ingat mati, bebas katanya para ulama. Karena yang penting kita ingat. Tetapi kalau tujuan yang pertama kita ziarah kubur untuk mendoakan orang yang ada di kubur, orang kafir tidak boleh, harus muslim. Yang kedua, ketiga juga begitu, harus muslim. Jadi yang beliau sampaikan tadi, yang boleh itu ziarah kubur dengan tujuan untuk mengambil pelajaran dari kematian. Mungkin kalau para jamaah atau moderator ingin klarifikasi kepada beliau, orang ziarah kubur tujuannya untuk bertabarruk, ya, bertabarruk atau untuk bertawassul, beristighatsah orang yang ada di makam itu. Kira-kira bagaimana menurut beliau? Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumhurul muslimin, mayoritas umat Islam sejak masanya para sahabat sampai sekarang boleh. Menurut Wahabi tidak boleh. Karena surga neraka bukan milik, yang memasukkan kita ke surga ke neraka bukan Wali Songo. Dasarnya mana? Dalilnya kita ziarah kubur untuk tujuan tabarruk atau tawassul. Yang pertama dasarnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya apabila orang-orang beriman itu ketika mereka melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, lalu mereka datang kepadamu Muhammad, lalu mereka beristighfar kepada Allah dan Rasul telah memintakan istighfar pada mereka, maka mereka akan menemukan Allah Maha Penerima Taubat, Allah juga Maha Penyayang. Ustaz. Ya, mudah-mudahan beliau diberi keselamatan dan hidayah begitu ya selama kita. Allahumma amin. Jadi tujuannya tabarruk atau istighatsah. Kata para ulama di dalam ayat ini, orang yang berdoa kepada Allah memohon ampun diperintahkan oleh Al-Quran berdoa di samping makam Rasulullah. Apa tujuannya berdoa di samping makam Rasulullah? Tentunya tujuannya bertabarruk dengan Rasulullah yang ada di makam itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang soleh yang bukan Rasulullah? Orang-orang soleh yang bukan Rasulullah dikiaskan dengan Rasulullah karena kesolehan mereka. Biasanya orang-orang Wahabi itu tidak mau pakai dalil kias. Tapi kalau membid'ahkan orang pakai kias semua. Kalau untuk kebaikan tidak pakai kias, kalau membid'ahkan pakai kias. Jadi kias itu dipakai separuh-separuh.